Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya atas berkatnya jugalah kita dapat menonton video ini dalam keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ira Mutmainah Bahar, sebagai moderator dan juga pemateri pertama, dan selanjutnya ada Arsia sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Nasrawati sebagai pemateri ketiga. Adapun pembahasan yang akan kita angkat pada video kali ini yaitu manajemen sekolah. Yang pertama yaitu konsep dasar-dasar manajemen. Nah, dari konsep dasar-dasar manajemen ini secara umum terdapat 8 macam dasar-dasar manajemen, mulai dari produksi, sumber daya manusia, keuangan hingga pendidikan. Oke, yang pertama yaitu manajemen produksi. Secara garis besar, manajemen produksi merupakan sebuah perencanaan dan pengelolaan segala hal yang memiliki kaitan dengan proses pengadaan barang maupun jasa. Dalam perancangan, setiap rencana harus memperhatikan faktor produksi yang tersedia. Faktor semacam bahan baku, tempat produksi, mutu bahan, sampai produk final yang dihasilkan menjadi penentu sebuah produksi bisa dikatakan berhasil. Nah, selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Untuk meningkatkan mutu perusahaan dan juga meningkatkan pendapatan, maka harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Tanggung jawab menemukan dan membantu SDM yang demikian adalah tanggung jawab dari manajemen. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Dalam tujuannya mendatangkan keuntungan, manajemen perusahaan dituntut untuk mampu berpikir kreatif dan dinamis dalam memasarkan produk yang dimiliki. Selain melakukan promosi, manajemen juga harus mampu mengevaluasi dan menganalisis setiap tindakan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya itu manajemen keuangan. Tim manajemen harus bekerja bersama dengan pihak yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan efisien. Mungkin namun bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Selanjutnya adalah manajemen informasi. Semua data yang diolah disebut bisa menjadi rujukan bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan serta menetapkan aturan baru bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, manajemen juga harus menguasai semua data tersebut agar mampu menggunakannya secara maksimal. Selanjutnya itu manajemen strategi. Manajemen strategi erat kaitannya dengan manajemen informasi. Hal ini disebabkan strategi akan bisa tercipta jika terdapat data yang valid, sehingga keputusan bisa diambil guna menetapkan tujuan dan target perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu manajemen operasi. Wilayah bisnis yang dimiliki manajemen operasi hanya berpusat pada proses produksi, berbeda dengan manajemen operasional. Manajemen operasi mempunyai jangkauan yang lebih sedikit, atau yang lebih sempit. Jadi semua input faktor produksi semacam tenaga kerja dan bahan baku diawasi pengelolaannya agar bisa mendatangkan output seperti yang dikehendaki, terutama kualitasnya. Nah, yang terakhir adalah manajemen pendidikan. Berbeda dengan beberapa manajemen di atas yang saya sebutkan tadi yang berfokus mendatangkan keuntungan, maka manajemen pendidikan lebih berfokus pada peningkatan mutu sumber daya manusia lewat pendidikan. Hal ini bukan hanya bicara masalah sekolah maupun kuliah saja, tetapi juga pendidikan secara umum, termasuk juga di dalamnya pelatihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan keahlian. Selanjutnya ialah manajemen komunikasi. Nah, manajemen komunikasi pada dasarnya adalah suatu perpaduan ilmu komunikasi dengan teori manajemen untuk bisa diterapkan dalam berbagai latar tempat belakang suatu komunikasi. Manajemen komunikasi sendiri yang menggabungkan antara pendekatan manajemen dengan pengelolaan komunikasi yang memungkinkan kita untuk mewujudkan keharmonisan dalam komunikasi yang kita lakukan. Nah, adapun GRTRI 12 mengemukakan bahwa dalam suatu kegiatan manajemen terdapat 5 bentuk komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Adalah komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan tanpa memerlukan pengaturan tertentu. Yang kedua yaitu komunikasi nonformal, artinya tidak memerlukan suatu pengaturan tertentu dan sering terjadi secara spontan saja.
Yang ketiga yaitu komunikasi informal. Adalah komunikasi yang dilakukan untuk membahas hal lain di luar pekerjaan. Yang keempat adalah komunikasi teknis. Adalah komunikasi yang dijalin untuk menyampaikan suatu strategi tertentu, seperti seorang manajer marketing yang memberikan arahan secara teknis tentang cara melakukan pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Dan yang terakhir adalah komunikasi prosedural. Nah, komunikasi prosedural adalah komunikasi yang dilakukan untuk membuat suatu laporan performa pada suatu perusahaan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Arsia. Untuk Arsia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu manajemen waktu. Nah, manajemen waktu adalah tentang perencanaan hari atau waktu supaya bisa melakukan penggunaan paling baik atas waktu yang dimiliki. Konsep atau istilah mengenai manajemen waktu berawal dari revolusi industri, yaitu ketika mulai dari perhatian tentang pengelolaan secara efektif dan efisien untuk mengontrol waktu yang dimiliki seseorang. Sejak Drucker mempopulerkannya, konsep manajemen waktu ini telah secara luas diterima sebagai hal yang menyumbang pada efektivitas karyawan. Pentingnya penerapan manajemen waktu bagi banyak orang mengakui dan merasakan tentang perlunya, tetapi dalam kenyataan mereka tidak memperhatikan dan menerapkannya. Tentang mengapa manajemen waktu menjadi masalah bagi manusia, baru sekarang ini mendapat perhatian para peneliti, khususnya para ekonomi dan psikolog. Telah mengembangkan argumen teoritis tentang mengapa manajemen waktu berat bagi banyak orang. Salah satunya karena kurangnya keterampilan dan keberanian dalam mengembangkan dan menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan. Fisher juga mencatat temuan dari teori behavioral decision bahwa orang sering mengabaikan hasil besar di masa depan yang bisa didapatkan ketika menerapkan manajemen waktu yang bagus. Artinya, pengembangan dan penerapan manajemen waktu itu hasilnya tidak selalu kelihatan pada tahap awal penerapannya. Namun setelahnya, dengan penerapan yang konsisten, hasilnya bisa sangat mengagumkan. Jika hasil di masa depan tidak dipikirkan dalam manajemen waktu yang dibuat, orang bisa jadi akan menggunakan waktu mereka untuk hasil-hasil yang sesegera mungkin bisa didapatkan, yang biasanya lebih kecil dari hasil-hasil lainnya yang didapatkan kemudian dalam waktu yang jauh ke depan. Dengan kata lain, orang lebih suka hal-hal mendesak tetapi tidak penting ketimbang hal-hal penting tetapi tidak mendesak. Manajemen waktu yang bagus sangat penting untuk mengatasi tekanan-tekanan dari dunia modern ini tanpa mengalami terlalu banyak stres. Manajemen waktu yang bagus tidak berarti melakukan banyak pekerjaan, melainkan berfokus pada tugas secepatnya dan membuat perbedaan. Selanjutnya, manajemen sistem informasi. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal atau suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Adapun beberapa fungsi penting sistem informasi manajemen antara lain yaitu yang pertama yaitu penyimpanan data. Dengan menyediakan tempat penyimpanan data yang terstruktur, SIM memastikan keamanan dan aksesibilitas informasi yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengolahan data. Sistem informasi manajemen mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui proses pengolahan yang cermat. Yang ketiga, distribusi informasi. Sistem informasi manajemen menyebarkan informasi secara efisien dan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkannya untuk mendukung aktivitas operasional dan strategis.
Yang keempat, ada dukungan keputusan. Dengan menyediakan data yang akurat dan relevan, sistem informasi manajemen menjadi mitra yang handal dan pengambilan keputusan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah operasional dan strategis. Sistem informasi manajemen dalam pengelolaan operasional sehari-hari dan merancang strategi masa depan dengan berbasis pada analisis data yang kuat. Selanjutnya, manajemen rencana pengembangan sekolah. Rencana pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki oleh sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Rencana pengembangan sekolah memiliki fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Depdiknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang disampaikan oleh Profesor Slamet yang mengupas tentang yaitu yang pertama, pentingnya rencana pengembangan sekolah. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua, arti perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten, kota, dan antar waktu. Dan yang keempat, sistem perencanaan sekolah. Sistem perencanaan sekolah adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat, diwakili oleh komite sekolah. Dan yang kelima yaitu tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS, yaitu mencakup melakukan analisis lingkungan strategis sekolah, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3, menyusun rencana strategis, menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, serta memonitor dan mengevaluasi. Baik teman-teman, perkenalkan saya Nasrawati. Saya di sini akan melanjutkan memaparkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, jadi di slide ini kita membahas manajemen mutu terpadu. Nah, pasti semua sekolah ingin menjadi sekolah yang terbaik, ya kan? Manajemen mutu terpadu ini adalah seperti rahasia untuk mencapai tujuan itu. Manajemen mutu terpadu adalah cara berpikir dan bekerja yang fokus pada peningkatan kualitas di semua aspek sekolah, mulai dari proses belajar mengajar, layanan kepada siswa dan orang tua, hingga pengelolaan sumber daya. Nah, jadi di sini ada prinsip-prinsip utama manajemen mutu terpadu. Yang pertama yaitu adalah fokus pada siswa. Jadi, sekolah harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan harapan siswa, bahkan melampaui harapan mereka. Yang kedua, peningkatan berkelanjutan. Dalam hal ini, kita butuh kepemimpinan yang kuat. Semua orang di sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga guru, harus bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, melibatkan semua orang. Semua orang di sekolah, baik guru, staf, maupun siswa, harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas siswa. Yang keempat, pengukuran. Dalam hal ini merupakan proses yang terstruktur. Semua kegiatan di sekolah harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga hasilnya bisa kita prediksi dan konsisten. Nah,
Yang kelima, ini adalah pengembangan berkelanjutan atau perbaikan berkelanjutan. Sekolah harus selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas, tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita capai. Nah, kemudian ada manfaat manajemen mutu terpadu. Yang pertama di sini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini siswa lebih bahagia. Siswa merasa puas dengan kualitas pendidikan yang mereka terima. Nah, kemudian ini meningkatkan produktivitas. Nah, sekolah lebih efisien, sekolah bekerja lebih efektif dan efisien sehingga bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan selanjutnya ini adalah meningkatkan profitabilitas. Jadi di sini guru lebih termotivasi, guru merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Dan yang selanjutnya meningkatkan moral karyawan dan meningkatkan daya saing. Nah, jadi sekolah lebih kompetitif, sekolah menjadi lebih unggul dibandingkan sekolah lain. Dan untuk contoh penerapannya sendiri ini itu yang pertama industri manufaktur. Jadi sekolah membuat survei untuk mengetahui apa yang diinginkan siswa. Yang kedua industri jasa. Jadi dalam hal ini sekolah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Dan yang selanjutnya ini organisasi pemerintah. Jadi sekolah menerapkan sistem penilaian yang transparan dan adil. Dan yang terakhir lembaga pendidikan. Jadi sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi untuk slide selanjutnya di sini ada manajemen peningkatan mutu. Jadi bayangkan sekolah sebagai sebuah pabrik yang menghasilkan produk berupa siswa yang berkualitas. Nah, manajemen peningkatan mutu ini adalah cara sistematis untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produk ini, yaitu para siswa. Jadi bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama adalah perencanaan. Kita perlu menentukan tujuan yang ingin dicapai seperti meningkatkan nilai ujian atau meningkatkan kedisiplinan siswa. Kedua, pengorganisasian. Kita perlu mengatur tim dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, implementasi. Kita mulai menjalankan rencana yang sudah dibuat seperti mengadakan pelatihan guru atau menerapkan program baru di sekolah. Dan yang terakhir, evaluasi. Kita perlu mengevaluasi apakah program yang kita jalankan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini adalah Six Sigma. Ibaratnya seperti seorang ahli bedah, Six Sigma fokus pada pengurangan kesalahan dan memastikan proses berjalan dengan lancar. Yang kedua, Lean Manufacturing. Ibaratnya seperti membersihkan rumah. Lean Manufacturing bertujuan untuk menghilangkan pemborosan waktu dan sumber daya dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, Kaizen. Ibaratnya seperti menanam pohon. Kaizen menekankan pada perbaikan kecil secara berkelanjutan agar sekolah terus berkembang. Nah, yang keempat, TPM atau Total Productive Maintenance. Ibaratnya seperti merawat mobil. TPM melibatkan semua orang di sekolah untuk menjaga agar fasilitas dan peralatan tetap dalam kondisi optimal. Dan yang terakhir, QFD atau Quality Function Deployment. Ibaratnya seperti memahami keinginan pelanggan. QFD ini membantu kita memahami kebutuhan siswa dan menerjemahkannya ke dalam program yang tepat. Dan untuk perbedaan manajemen peningkatan mutu dengan manajemen mutu terpadu bisa kita lihat dalam poin pertama, yaitu fokus. Manajemen mutu terpadu lebih luas, mencakup semua aspek sekolah. Manajemen peningkatan mutu lebih fokus pada peningkatan kualitas produk, dalam hal ini siswa, layanan, atau proses belajar mengajar, dan proses atau disebut sistem di sekolah.
Nah, poin kedua adalah metode. Manajemen mutu terpadu lebih seperti sebuah filosofi, sedangkan manajemen peningkatan mutu menggunakan metode dan teknik yang lebih spesifik untuk mencapai peningkatan kualitas. Dan yang terakhir adalah skala. Manajemen peningkatan mutu biasanya diterapkan pada skala yang lebih kecil, seperti di satu kelas atau satu departemen. Sedangkan untuk manajemen mutu terpadu ini bisa diterapkan pada seluruh sekolah. Nah, jadi untuk slide selanjutnya, ini adalah manajemen konflik. Di sekolah, pasti ada kalanya terjadi perbedaan pendapat antara siswa, guru, maupun orang tua. Itulah yang disebut konflik. Konflik itu seperti ribut kecil yang bisa terjadi di mana saja. Nah, manajemen konflik ini adalah cara untuk menyelesaikan ribut kecil ini dengan baik. Nah, ada beberapa tujuan manajemen konflik ini. Yang pertama, mencegah eskalasi atau mencegah ribut besar. Supaya ribut kecil ini tidak menjadi ribut besar yang merusak suasana sekolah. Yang kedua, menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, jadi kita mencari solusi yang baik untuk semua. Semua pihak yang terlibat dalam konflik bisa merasa puas dengan solusinya. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan hubungan. Jadi semua orang bisa bicara dengan baik dan saling memahami. Yang keempat, membangun kepercayaan. Nah, semua orang bisa saling percaya dan menghormati satu sama lain. Nah, dan yang terakhir ini mendorong pertumbuhan dan inovasi. Jadi kita menghasilkan ide baru. Konflik bisa jadi kesempatan untuk menemukan ide-ide baru dan solusi yang lebih baik. Nah, jadi bagaimana cara kita mengelola konflik? Nah, di sini ada beberapa tahapan manajemen konflik. Yang pertama ini adalah identifikasi konflik. Kita kenali konflik. Pertama, kita harus tahu apa masalahnya dan mengapa konflik ini terjadi. Yang kedua, kita analisis konflik. Kita pahami konflik itu. Kita harus mengerti siapa yang terlibat, apa yang mereka inginkan, dan apa yang bisa menjadi solusi dari konflik tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah strategi manajemen konflik. Nah, kita pilih strategi. Ada banyak cara untuk menyelesaikan konflik. Kita harus memilih cara yang paling tepat. Nah, yang keempat, kita implementasi strategi. Kita jalankan strategi tersebut. Kita harus menjalankan strategi yang dipilih dengan baik, seperti berbicara dengan tenang, mencari solusi bersama, atau melibatkan pihak ketiga untuk membantu. Nah, dan yang terakhir kita evaluasi. Jadi setelah konflik itu selesai, kita harus mengevaluasi apakah solusi yang dipilih berhasil dan apakah ada hal baru yang perlu kita perbaiki. Nah, jadi untuk contoh penerapan manajemen konflik ini, kita lihat di tempat kerja. Jadi ketika di kelas, jika ada siswa yang bertengkar, guru bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang baik. Nah, ketika dalam lingkungan keluarga, di rumah jika ada konflik antara kakak dan adik, orang tua bisa membantu mereka untuk menemukan solusi yang adil. Dan untuk di dalam masyarakat, jika ada konflik antara warga, pemimpin masyarakat bisa membantu mereka untuk berdamai. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Dan kesimpulan yang dapat kita angkat adalah manajemen pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Melalui perencanaan yang matang, perorganisasian yang efisien, kepemimpinan yang inspiratif, dan pengawasan yang ketat, sistem pendidikan dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi yang cerdas, kompeten, dan berakhlak mulia. Oke, saya Ira Mutmainina selaku moderator mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.